dari appendix B dari edisi 8. Yang pertama itu benzen diketahui A1-nya itu 13,7819, B1-nya 2726,81, C1-nya 217,572. Terus untuk senyawa toluenanya diketahui toluenanya A1-nya 13,9320, B2-nya 3056,96, C3-nya 217,625. Lalu untuk yang A itu diketahui X1-nya 0,33 dan T-nya itu 100 derajat Celcius. Lalu ditanya itu Y1 dengan P. Yang pertama kita lakukan yaitu mencari nilai P-nya dengan mencari nilai P1 zat-nya yang pertama. Dari rumus yang di buku yaitu ln P1 zat sama dengan A1 dikurang B1 dibagi T ditambah C1. Nanti didapatkan hasil P1-nya 180,45 dan untuk P2 zat-nya itu didapatkan hasilnya 74,26. Lalu kita dapat mencari nilai P-nya dari equation 10.2, P2 zat ditambah P1 zat dikurang P2 zat dikali X1. Terus nanti didapat hasil P-nya 109,303. Setelah itu untuk mencari Y1, kita bisa menggunakan equation 10.1, Y1 dikali P sama dengan X1 dikali P1 zat. Y1-nya sama dengan X1 dikali P1 zat per P. Didapatkan Y1-nya 0,545. Untuk yang B itu diketahui Y1-nya 0,33 dan suhunya 100 derajat Celcius. Lalu yang dicari itu X1 dan nilai P. Karena suhunya sama dengan yang di atas, jadi kita dapat gunakan P1 zat dengan P2 zat-nya pakai yang A tadi, Pak. Terus untuk mencari Y2-nya itu kalau fraksi sama dengan 1, jadi Y1 ditambah Y2 sama dengan 1, maka Y2-nya 1 dikurang Y1. Y2 sama dengan 0,67. Lalu untuk mencari nilai P-nya pakai equation 10.3, P sama dengan 1 per Y1 dibagi P1 zat ditambah Y2 dibagi P2 zat. Didapatkan hasil P-nya 92,156. Lalu untuk mencari nilai X1, kita menggunakan equation 10.1 lagi. Y1 sama dengan X1 sama dengan Y1 dikali P per P1 zat. X1-nya didapatkan 0,168. Lalu untuk yang C, itu diketahui 1 sama dengan 0,33, P-nya 120 kPa. Yang ditanya itu Y1 dan P. Di sini saya menggunakan ada dua cara. Yang pertama itu cara menggunakan metode Goldstick dengan asumsi di awal dengan mengasumsikan T. Di sini saya asumsikan T-nya 98 derajat Celcius. Lalu dari hasil asumsi kita dapat mencari P1 zat dengan P2 zat-nya. Setelah itu bisa didapatkan nilai P-nya. Nah, di sini didapatkan nilai P pada suhu 98 derajat Celcius, yaitu 103,206. Tidak sesuai dengan nilai P yang seharusnya 120 kPa. Lalu kita bisa menggolsik dengan mengganti asumsi di nilai T. Setelah digolsik itu nanti didapatkan nilai T-nya 103,3068. Dan P1 zat-nya yaitu 197,142, P2 zat-nya 82,0015. Lalu untuk mencari Y1-nya menggunakan equation 10.1, Y1 sama dengan X1 dikali P1 zat per P. Didapatkan Y1-nya 0,542. Cara yang kedua yaitu menggunakan metode iterasi. Menggunakan metode iterasi yang pertama dicari yaitu T1 zat-nya. Menggunakan rumus B1 per A1 dikurang ln P dikurang C1. Didapat hasil T1-nya 80,6189
Lalu T2 SAT-nya didapatkan 116,669. Nanti dari hasil T1 SAT dengan T2 SAT kita dapat menentukan asumsi dari nilai T-nya. Rank-nya itu antara 80 sampai 116. Di sini saya mengambil asumsi yang di tengah, yaitu 98 derajat Celcius. Dan 98 derajat Celcius itu untuk P1 SAT dengan P2 SAT-nya sama dengan yang di atas. Hasilnya yaitu P1 SAT 170,892, P2 SAT-nya 69,866. Untuk menentukan X1 itu kita bisa menggunakan rumus fraksi X1 ditambah X2 sama dengan 1, maka X2-nya sama dengan 1 dikurang X1. Didapatkan hasilnya 0,67. Untuk iterasi yang pertama, itu mencari nilai alfa. Alfanya sama dengan P1 SAT per P2 SAT. Sama dengan 170,892 per 69,866. Didapatkan nilai alfa 2,446. Dari nilai alfa kita dapat mencari nilai P2 SAT dengan rumus P per X1 dikali alfa ditambah X2. Didapatkan hasilnya 81,235. Lalu untuk setelah P2 SAT-nya diketahui, bisa dicari T1 SAT-nya menggunakan rumus B2 per A2 dikurang ln P2 SAT dikurang C2. Didapatkan hasil T1-nya 102,99. Setelah itu kita bisa mencari nilai ln alfa. Rumusnya A1 dikurang A2 dikurang B1 per T ditambah C1 ditambah B2 per T dikurang C2. Didapatkan hasilnya 0,8782. Lalu untuk iterasi yang kedua, dapat gunakan nilai E yang didapat dari ln alfa pada iterasi pertama. Ini untuk ln-nya 0,9565 dan mencari nilai T. Di saya nggak masuk suaranya. Oke, putus. Mohon maaf Pak, tadi terputus ya. Bisa dilanjutkan? Iya baik Pak, izin share screen Pak. Lalu setelah dapat nilai P2 SAT pada iterasi kedua, kita bisa mencari T-nya menggunakan rumus yang tadi, didapatkan 103,288, lalu mencari nilai ln alfanya kembali. Nanti setelah itu didapatkan nilai T-nya itu konstan pada iterasi ke-8, yaitu 103,3068. Hasil iterasi dengan hasil Golsik sama. Lalu untuk mencari Y1-nya, itu bisa menggunakan rumus equation 10.1. Sebelumnya kita mencari P1 SAT-nya dulu. Didapatkan 197,148, baru didapatkan Y1-nya 0,542. Untuk soal yang D, itu diketahui Y1-nya 0,33 dan P-nya 120 kPa. Yang dicari X1 dengan nilai T. Yang pertama menggunakan metode Golsik sama seperti yang di atas dengan mengasumsikan suhu di awal 98 derajat Celcius, lalu didapatkan nilai P1 SAT-nya 170,895 dan P2 SAT-nya 69,866. Lalu untuk mencari Y2-nya kita bisa menggunakan rumus fraksi Y1 ditambah Y2 sama dengan 1, maka Y2-nya 1 dikurang Y1 didapatkan 0,67. Lalu mencari nilai P-nya menggunakan equation 10.3. Didapatkan nilai P-nya 86,7998. Lalu kita Golsik dengan
karena nilai P-nya tidak sesuai dengan P yang seharusnya, yaitu 120 kPa, maka gunakan metode Goldstick dengan mengubah nilai T. Didapatkan dari hasil Goldstick T-nya 109,1308, P1 SAT-nya 229,396. Setelah itu kita dapat mencari X1-nya menggunakan equation 10.1, didapatkan hasilnya 0,1726. Yang kedua menggunakan metode iterasi. Untuk iterasi yang pertama itu saya mengambil asumsi suhunya 98 derajat Celcius. Didapatkan P1 SAT-nya 170,892 dan P2 SAT-nya 69,866. Untuk iterasi yang pertama itu menggunakan rumus yang pertama itu alfa. Alfanya P1 SAT per P2 SAT. Didapatkan hasilnya 2,446. Lalu kita bisa mencari P1 SAT-nya sama dengan P dikali Y1 ditambah Y2 dikali alfa. Didapatkan hasilnya 236,26. Lalu dicari nilai T menggunakan rumus B1 per A1 dikurang ln P1 SAT dikurang C1. Didapatkan hasil T-nya 110,289. Lalu mencari nilai ln alfanya menggunakan rumus A1 dikurang A2 dikurang B per T ditambah C1 ditambah B2 per T ditambah C2. Didapatkan hasil ln alfa 0,8553. Lalu nilai ln alfa kita bisa gunakan untuk iterasi yang kedua. Untuk alfanya kita kembalikan ln-nya menjadi 2,352. Lalu P1 SAT-nya itu menggunakan rumus yang di atas sama seperti yang di atas, P sama dengan P1 SAT sama dengan P dikali Y1 ditambah Y2 dikali alfa. Didapatkan hasilnya 228,72. Lalu mencari nilai T-nya menggunakan rumus B1 per A1 dikurang P1 SAT dikurang C. Didapatkan hasilnya 109,0156. Baru mencari ln alfanya kembali untuk digunakan ke iterasi yang ketiga. Didapatkan nilai T-nya konstan pada iterasi ke-10, yaitu 109,1308. Dari hasil T-nya, kita dapat mencari nilai X menggunakan equation 10.1 dengan mencari nilai P1 SAT-nya terlebih dahulu. Didapatkan nilai X1-nya 0,1726. Untuk yang E, itu diketahui T-nya 105 derajat Celcius dan P-nya 120 kPa. Yang ditanya itu X1 dengan Y1. Dari suhu 105 derajat Celcius, kita bisa mencari nilai P1 SAT-nya. Didapatkan nilai P1 SAT 206,141, P2 SAT-nya 86,205. Lalu untuk mencari nilai X1 bisa menggunakan equation 10.2, P sama dengan P2 SAT ditambah P1 SAT dikurang P2 SAT dikali X1. Jadi X1-nya sama dengan P dikurang P2 SAT per P1 SAT dikurang P2 SAT. Didapatkan nilai X1 sama dengan 0,2817. Lalu menggunakan equation 10.1, Y1 dikali P sama dengan X1 dikali P1 SAT. Maka Y1-nya X1 dikali P1 SAT per P. Didapatkan nilai Y1-nya 0,484. Sudah, Pak? Oke, baik. Terima kasih, Mbak Mita. Mungkin ada tanggapan dari yang lain. Gimana? A sampai E ya. Akan ada tanggapan. Coba bisa scroll ke atas lagi, Mbak, untuk yang A. Kita review sedikit. Untuk yang bagian A, ini perhitungannya apa? Bubble atau Ju? Iya, Pak. Bagian A. Untuk bagian A itu bubble P, Pak. Bubble P. Bubble P. Bubble P. Ya. Betul, caranya sudah betul juga. Cuman Mbak Mita ini menggunakan edisi 8, ya nilai ABC-nya untuk Anton agak sedikit berbeda, tapi tidak apa-apa, ternyata hasilnya nggak terlalu terpengaruh. Oh, begitu. Ya, kalau di edisi 6 itu kan tabel konstanta
pantauannya ada di tabel 10.2. Saya lihat ada sedikit perbedaan, tapi nggak masalah. Yang penting satu paket ya. Artinya kalau rumus pantauannya dari buku ini, ya nilai ABC-nya juga dari buku itu juga. Gitu. Karena kadang begini, di buku lain itu ada yang persamaan pantauan dinyatakan dalam tekanan, itu satuannya bukan KPA. Kalau di sini kan KPA. Ada juga suatu saat nanti tekanan diekspresikan dalam satuan ATM atau bar atau PSI atau mmHg, macam-macam. Temperatur juga seperti itu. Ada temperatur yang mengekspresikannya dalam derajat Celcius, ada yang derajat Kelvin gitu. Nah, jadi nggak masalah. Oke. Ya, baik. Cuman kalau kalian mengambil rumus, misalkan rumus di buku Sipanes, kemudian nilai ABC-nya dari buku Pauling, misalkan dari buku yang lain, itu nanti penggunaannya hati-hati, harus dikonfirmasi apakah ABC tersebut itu adalah untuk rumus yang kalian gunakan, yang dari buku lain itu. Iya. Jadi, misalkan di buku lain P-nya itu satuannya mmHg, nilai ABC-nya pasti akan berbeda dengan ABC yang ada di sekarang ini, di mana satuannya itu adalah satuan tekanannya adalah KPA. Itu nilai ABC-nya pasti berbeda. Pun juga ketika temperaturnya berbeda itu sih, Kak. Itu harus dikonfirmasi kalau mengambil sumber lain. Iya, baik. Oke, yang A ini berarti bubble P, oke, udah full. Kemudian yang B apa ini? Yang B apa? Yang B itu DUP, Pak. Yang B Jupi, oke. Iya. Karena diketahui itu, kemudian yang dicari X sama P, oke. Kemudian yang C apa? Yang C itu bubble T. Yang C bubble P, yang diketahui? Yang diketahui X1 dengan nilai P-nya. Oke, berarti bubble T ya? Iya, Pak. Bubble T. Kemudian yang D? Yang D itu DUT. Juti. Yang D Juti. Nah, untuk yang A dan B rasanya mudah ya, ketika temperatur ada itu tinggal ngitung saja, nah, dan rumusnya sudah betul tadi yang digunakan. Kemudian yang mungkin jadi tantangan itu C dan D. C dan D tadi memerlukan iterasi. Yang pertama digunakan BlueSeq, sudah betul caranya seperti itu. Cukup simpel ya kalau kita bisa menggunakan BlueSeq ya. Mau BlueSeq ya gunakan saja BlueSeq, nggak apa-apa gitu, tidak harus melakukan iterasi. Kemudian cara yang kedua kan pakai iterasi manual seperti itu ya. Iterasinya juga sudah betul caranya. Cuman sedikit komen di sini ini Mbak. Tadi kan Mbak Mita kan iterasinya sampai ke berapa ya? 10 kalau nggak salah. Cukup panjang ya. Iya, Pak. Kalau yang pertama itu sampai 8. 8. Ya. Kenapa seperti itu? Karena temperatur awalnya itu ngambilnya cukup jauh dari hasil nantinya itu. Nah, kalau kalian saat memang ingin melakukan iterasi secara manual, temperaturnya bisa diproporsionalkan temperatur awalnya. Saya scroll ke atas sedikit. Jadi maksudnya proporsional itu yang bagian C tadi kan sudah menghitung T11, T21, ketemu sekian. Nah, itu diambil saja proporsional terhadap fraksi. Jadi temperatur awal sama dengan X1 dikali T1 sat plus X2 dikali T2 sat. Nanti jatuhnya berapa ya sudah pakai temperatur awal itu. Dengan pendekatan seperti itu biasanya iterasinya akan lebih cepat. Mungkin 2 atau 3 kali sudah cukup, sudah konvergen gitu. Biasanya, tapi nggak selalu juga sih. Karena kelakuan fluida ini kan nggak ada yang dia melengkung ke bawah banget, melengkung ke atas banget, ada yang melengkungnya itu ya tidak jauh beda dengan hukum Raoult yang lurus gitu. Tapi kalau kulit untuk pendekatan awalnya pakai proporsional nggak masalah. Langsung diambil temperatur sembarang juga nggak apa-apa. Kalau saya ngambil nilai tengahnya antara 80 dengan 116.
Oke, nilai tengah kan berarti proporsional 50% ya. Jadi menganggapnya X1-nya setengah, kemudian X2-nya juga setengah. Kan bisa jadi sama seperti itu kan ya? Iya, Pak. Tapi kalau ingin lebih cepat, X1-nya pakai yang X1 di soal itu 0,33. Itu kemungkinan besar akan lebih cepat iterasinya. Ya nggak masalah tuh, apalagi kan kita sudah punya Excel. Enggak. Oke, yang C dulu ada tanggapan dari yang lain? Cara menggunakan Gojek, kemudian cara iterasi. Kalau di kuis, nggak apa-apa pakai Gojek aja. Tapi tetap caranya harus ditulis ya. Ya sama seperti punya Mbak Mita ini. Caranya apa, rumusnya apa, kemudian ya kayak gini persis lah. P-nya dihitung, kemudian untuk menghitung P-nya pakai bubble P, ya P21 plus dalam kurung P11 minus P21 dikali X1, ketemu angkanya sekian. Nah, karena pressure perhitungan itu berbeda dengan pressure eksperimen, oleh karena itu dilakukan Gaussian dengan membuat 0 nilai untuk deviasi tekanan. Jadi perbedaannya sekarang ini kan ada di 103 sama 120 kan beda sekitar berapa itu kan? 6, sekian gitu kan. Nah, nilai 6, sekian itu dinolkan ini. Dinolkan dengan mengubah apa? Dengan mengubah temperatur. Karena temperaturnya tadi masih asumsi di awal. Udah nanti diklik dia akan ketemu temperaturnya berapa dan deviasinya akan mendekati 0. Setelah itu P ketemu, menghitung Y-nya juga pakai hukum Raoult P1. Sudah, yang lain sudah jelas bisa ya menggunakan Gaussian ya. Nanti saya tunjukkan kalau nanti saya review sedikit saya buka Excel saya. Oke, kemudian yang D berarti apa itu? Cuti ya. Yang D cuti, caranya juga betul pakai Gaussian atau pakai iterasi manual gitu. Ya rasanya pakai Gojek aja nggak apa-apa, tetapi tetap itu harus ada keterangannya, tidak bisa langsung tiba-tiba ditulis rumusnya saja, kemudian ditulis dari Gojek diperoleh hasil sekian, gitu nggak bisa. Ya rumusnya apa, kemudian dimasukkan dulu angkanya, setelah dapat P-nya gitu, baru dikasih keterangan. Karena P-nya terdapat selisih terhadap eksperimen, maka dilakukan Gaussian dengan mengubah apa dan apa bla 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 sehingga diperoleh temperatur sekian. Gitu. Itu tidak apa-apa. Jadi waktu itu sebenarnya tidak banyak makan waktu yang untuk iterasi. Untuk yang E juga sudah betul. Kalau untuk Gojek saya ada Excel-nya, Pak. Yang lain gimana? Sudah jelas atau belum untuk menggunakan Gaussian? Boleh Mbak Mita kalau ingin menunjukkan Excel-nya itu bagaimana cara melakukan Gaussian? Iya, baik. Ini Pak metode Gaussian-nya. Yang pertama saya asumsikan suhunya itu 98. Nanti dari suhu 98 bisa dicari pusat dengan P2 statnya. Menggunakan rumus yang di sini. Setelah dapat, baru mencari nilai P-nya. Di sini nilai P-nya itu 103,206. Berbeda dengan nilai P yang sudah diketahui. Nah, itu saya Gaussian. Untuk set selnya itu yang di set di 109
Untuk value-nya itu saya buat 120 kPa karena yang diketahui 120, dan changing cell-nya itu asumsi nilai T di awal. Mendapatkan hasilnya 103,307. Ya, betul. Seperti itu bisa, atau mau dibuat selisih antara P perhitungan dengan P eksperimen juga nggak apa-apa. Nanti selisihnya yang dibuat 0, nggak masalah. Iya, itu bisa juga, Pak. Kemudian yang D juga mirip ya. Cuman rumusnya pakai PJU sekarang. PJU ketemu P-nya berapa, itu disamakan dengan P eksperimen dengan mengubah temperatur. Udah betul? Iya, baik, Pak. Saya stop share ya, Pak. Ya, menurut saya untuk kuis dengan cara goalsheet aja nggak apa-apa. Tapi itu tadi ya, dengan catatan awalnya itu harus ditulis, dimasukkan angka-angkanya dulu, setelah itu baru di goalsheet nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau ingin iterasi manual juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih Mbak Mita untuk nomor 1, gestur betul. Kemudian yang 10.2, silakan. Mungkin 2 orang ini, A dan B, siapa? Saya izin mencoba, Pak. Selamat, silakan. Ya, saya izin share screen ya, Pak. Apa sudah terlihat, Pak? Udah, silakan. Yang apa? Yang A? Ya, yang A, Pak. Nah, ini. Untuk 10.2a ini yaitu dengan asumsi menggunakan hukum Raoult, yaitu ditanyakan untuk diagram PXY pada temperatur 90 derajat Celcius dan diagram TXY dengan tekanan 90. Nah, untuk yang soal A ini yaitu campuran antara benzen dan etil benzen, di mana dari tabel apendik B2 untuk edisi 7 didapatkan nilai A, B, dan C sekian untuk benzen dan etil benzen. Nah, kemudian untuk penyelesaiannya yaitu yang pertama menghitung nilai P1 sat. Untuk nilai P1 sat dihitung menggunakan rumus ln P1 sat sama dengan A1 min B1 per T, yaitu suhu 90 derajat Celcius, kemudian tambah C, C1 untuk benzen. Sehingga didapatkan untuk P1 satnya yaitu 136,4968 kPa. Kemudian menghitung nilai P2 sat. Dengan rumus yang sama didapatkan 24,26 0,32 kPa. Setelah itu menghitung nilai P dan Y1 saat X1 sama dengan 0. Di mana untuk P yaitu rumusnya P sama dengan P2 sat tambah P1 sat min P2 sat dikali X1. Sehingga didapatkan P-nya 24,26032 kPa. Setelah itu menghitung Y1 yaitu X1 dikali P1 sat dibagi P, sehingga didapatkan nilai Y1-nya sama dengan 0. Kemudian menghitung nilai P1 dan Y1, menghitung nilai P dan Y1 saat X1 sama dengan 1, di mana dengan rumus yang sama didapatkan P sama dengan 136,4968 kPa. Kemudian untuk Y1 yaitu dengan rumus yang sama didapatkan Y1 1. Setelah itu menggunakan cara yang sama untuk mencari nilai P dan Y1 dengan nilai X pada 0 sampai 1 dengan range 0,05, didapatkan hasil data sebagai berikut. Untuk ini nilai X1-nya, ini P, itu. Sehingga didapatkan diagram sebagai berikut. Untuk diagram yang di sini yaitu diagram PXY antara campuran benzen dan etil benzen pada suhu 90 derajat. Nah, untuk daerah yang di sini ini daerah subcool liquid, sedangkan yang di sini superheated vapor. Untuk di sini ini campuran antara vapor dan liquidnya. Kemudian untuk P pada 90 kPa untuk diagram sedikit Mas Ahmad, scroll ke atas di grafiknya. Nah, sekalian dijelaskan itu yang garis
atas sama garis yang lengkung bawah. Itu apa kalau gitu fasenya? Oh iya Pak, yang garis lurus ini garis nilai ini Pak, X-nya terhadap P. Kemudian yang bawah ini Y sama P-nya Pak. Oke, atau secara fase atau nama lain dari garis itu apa? Untuk Kalau yang X itu apa? Garis apa berarti? X itu untuk liquid, yang Y vapor Pak. Lebih spesifik lagi, nama garisnya garis apa ya? Garis yang ini itu untuk bensin Pak, untuk fraksi dari uap bensin sama fraksi liquid dari bensin. Bukan, maksudnya ada jadi garis yang lurus itu kan PX ya, PX1, kemudian yang lengkung bawah itu PY1, itu ada namanya kok. Garis PX1 Oh iya Pak, apa untuk itu? yang garis biru ini itu bubble point, di mana liquid di sini kan ini pas waktu sini ini pertama kali terbentuk vapor, sedangkan di sini itu dew point, di mana vapor yang di sini ketika pressure-nya dinaikkan ini pada titik ini akan terbentuk liquid Pak, gitu. Oke. Jadi kita sekarang di teknik kimia itu tidak cukup ya dengan apalagi di termo itu jadi fasenya apa? Fasenya liquid itu mesti nggak cukup. Fasenya apa? Liquid. Fasenya apa? Vapor. Itu nggak cukup bagi kita sekarang. Tapi kita mengenal liquid ada dua, liquid subcool atau saturated liquid. Itu secara fisiknya mungkin ya sama-sama liquid, tapi secara aplikasi perhitungannya sangat berbeda sekali. Jadi yang kita pelajari ini hukum Raoult, kemudian hukum Henry itu adalah diperhatikan hanya untuk titik-titik sepanjang garis. Tidak berlaku untuk subcool liquid, tidak berlaku untuk superheated vapor. Itu ya, hukum Raoult, hukum Henry itu berlaku hanya di pas di garisnya itu. Yang di garis yang linear tadi PH itu betul tadi bubble line lah ya, karena bentuknya garis, kalau titik dia bubble point. Itu kan garis kan kumpulan dari titik-titik, makanya dia dikatakan bubble line. Kemudian yang bawah itu yang lengkung dia dew line. Betul tadi alasannya kalau bubble itu yang namanya bubble ya, supaya mudah mengingat yang namanya bubble itu ya mulai dari liquid terbentuk bubble yang pertama kali, sudah itulah dinamakan bubble point. Dari liquid terbentuk gelembung pertama kali, itu bubble point. Kemudian kalau dew dari semuanya vapor terbentuk tetesan pertama kali, tetesan liquid pertama kali. Di situ dinamakan dinamakan dew point. Nah, kenapa sih kok dikatakan poin gitu ya? Karena poin itu titik ya. Kenapa? Emang harus titik banget gitu? Jawabannya iya gitu. Jawabannya iya. Kalau misalkan titiknya di sini, titik di sini, dia geser di atas sedikit, digeser ke bawah sedikit, dia bukan lagi namanya dew point maupun bubble point. Karena poin itu ya cuma satu titik itu saja. Contohnya kalau dia murni ya, kalau air murni, kalau ini kan kasusnya campuran ya, benzen etil benzen. Kalau murni, kalau mudah untuk supaya mudah membayangkan, air kemudian kita direbus, nah pada pressure 1 atm pada suhu 100 derajat Celcius, nah disitulah suhu itu dinamakan suhu bubble point sekaligus suhunya dew point karena dia murni. Kalau murni itu dia tidak ada bubble, tidak ada dew, tapi yang ada ya boiling point gitu aja, boiling point. Tapi kalau campuran dia ada dew, ada bubble. Nah, coba kalau tekanan 1 atm suhunya itu 101, suhunya 100,0999 derajat Celcius. Dia bukan lagi boiling point. Meskipun hanya geser sedikit saja, dia bukan lagi boiling point. Tetapi dia fasenya sudah menjadi apa? Fasenya bukan lagi vapor, tapi menjadi apa? Jadi apa?
atau ini supaya sama dengan ini ya, misalkan kita punya campuran benzen, etil benzen gitu, kemudian suhunya 90 atau pressure-nya dikasih sekitar, saya nggak bisa update ya. Suhunya coba ngambil satu titik, Mas Ahmad, minta tolong yang X1 0,5 itu ditarik ke atas, kemudian disambungkan ke garis X aja. Ya, tarik ke atas. Garis X. Oke, berhenti di titik situ. Nah, di situ kan kira-kira P-nya katakanlah sekitar 70 ya, katakanlah ya. 70 gitu. Jadi kita punya campuran benzen, etil benzen, X1-nya itu 0,5 gitu. Suhunya 90 derajat Celcius, tekanannya 70 kPa. Pada saat itu dia mulai mendidih gitu. Mulai mendidih ya, tepat terbentuk gelembung pertama kali. Nah, pada saat gelembung pertama kali, gelembungnya ini lama-kelamaan kan dia membentuk vapor kan. Vapornya makin lama makin banyak gitu. Nah, vapornya itu memiliki komposisi berapa gitu. Kalau tadi di liquid itu 0,5, setelah dia dipanaskan suhu 90, tekanannya 70 kPa, akan terbentuk vapor, ruang vapor. Nah, vapornya ini memiliki komposisi. Komposisinya berapa? Atau komposisinya disimbolkan oleh Y1 dan Y2. Oke, itu jelas. Tapi berapanya itu bagaimana cara membacanya? Apa ditarik ke kanan gini, Pak? Terus kemudian ditarik ke bawah. Ya, coba berapa itu? Tarik dari ke kanan. Ini kurang lebih nggak apa untuk estimasi gitu. Nah, kemudian ke bawah sekitar katakanlah 0,83 gitu misalkan. Nah, sehingga dengan skema ini, kalau ada benzen etil benzen yang X1-nya itu 0,5, tentunya X2-nya juga 0,5. Itu vapornya itu memiliki komposisi Y1 sebesar 0,83. Artinya fraksi benzen di vapor itu 0,83. Dan etil benzennya atau Y2-nya ya berapa itu? 0,17. Gitu cara membacanya ya. Mungkin sudah juga, cuman ini mengulang juga. Jadi cara membaca yang berkesetimbangan itu adalah horizontal, bukan vertikal ya, bukan vertikal. Nah, coba kalian bayangkan. Yang kiri tadi namanya bubble point. Kita ngomong poin sekarang, bukan suatu garis, tapi poin. Poin di pas kiri itu pojok kiri, kemudian satu lagi poin di pojok kanan yang bersinggungan dengan garis due line. Poin kanan dan poin kiri. Apakah dia terjadi pada kondisi operasi yang berbeda? Atau pada kondisi operasi yang sama? Poin kiri itu sama poin kanan. Dia terjadi secara fisiknya, terjadi pada kondisi operasi yang sama atau berbeda? Ini memang perlu agak diimajinasikan. Jawabnya. Beda, Pak. Berbeda, Mbak Aga. Alasannya apa? Karena yang satu, yang masing-masing kanan dan kiri itu ada fase liquid dan vapornya, Pak. Oke. Yang kiri itu 100% liquid, yang kanan 100% vapor. Secara fisik memang titik kiri dan titik kanan itu fisiknya beda. Yang kiri itu liquid, yang kanan vapor. Fisiknya memang seperti itu. Tapi chapter 10 ini ngomong kesetimbangan vapor liquid. Kalau namanya kesetimbangan vapor liquid, berarti dalam suatu ruangan, katakanlah ruangan tertutup gitu ya, atau dalam panci tertutup, ada liquid, ada vapor, dan keduanya ini berkesetimbangan. Nah, kesetimbangan ini
terjadi pada kondisi operasi yang sama atau yang berbeda? Dalam hal temperaturnya tentunya. Gimana? Tadi jawabannya Mbak Ada, betul, memang secara fisiknya itu berbeda fasenya. Tapi kedua fase tersebut terjadi pada kondisi operasi yang sama atau berbeda? Ada pendapat lain? Kalau kondisi ini, Pak, di tekanannya ini pada tekanan yang sama, Pak. Pada tekanan 70 kPa. Katakanlah 70. Untuk temperaturnya? Temperaturnya berapa? Ya, sudah hampir betul, sudah mengarah ke sana. Ini saya kasih gambaran supaya ketika menghitung itu sebenarnya yang kita hitung itu apa gitu loh, saya lebih bisa dipahami secara fisiknya. Atau gini, air murni dulu ya, air murni. Tekanannya 1 atm fix berarti. Ketika dia mendidih, suhu air di liquid dan suhu uap itu sama atau beda? Suhu uap dan suhu air ketika airnya itu mendidih. Suhu liquid kan. Suhu uap dan suhu liquid ketika air itu mendidih sama atau beda? Sama, Pak. Jawabannya sama. Betul, Mas Afif. Analogi dengan itu, sehingga pada kondisi 1 atm, suhu 100 derajat Celcius, dia bisa menghasilkan 2 fase. Fase saturated liquid, kita ngomong saturated liquid sekarang, tidak boleh hanya sekedar liquid. Kenapa? Karena pada kondisi kesetimbangan ini. Vapor liquid, tekanannya 1 atm, suhunya 100. Kita memiliki saturated liquid, pada saat yang sama kita memiliki saturated vapor. Sehingga saturated liquid dan saturated vapor itu terjadi pada kondisi operasi yang sama. Sehingga ketika ada saturated vapor, pasti ada saturated liquid. Ketika ada saturated liquid, pasti ada saturated vapor. Gitu. Yang namanya kesetimbangan itu seperti itu. Terjadi dalam satu set data, satu kejadian yang sama, satu titik yang sama. Dia bergeser sedikit saja, dia bukan lagi kesetimbangan. Tadi saya katakan, tekanan 1 atm, suhunya bukan lagi suhu 100 persis. Katakan kalau memang benar-benar persis ya, kan kadang kan tekanan itu kan berubah-ubah. Sehingga temperatur juga berubah. Kalau tekanan 1 atm persis, suhunya itu sekarang 101 derajat Celcius. Nah, dia bukan lagi saturated liquid. Dia bukan lagi saturated vapor, tetapi menjadi superheated vapor. Superheated vapor. Oke, nah sekarang kembali ke sini. Ketika X1-nya itu 0,5, kemudian Y1-nya itu 0,83, suhunya kan tetap kan itu. Suhunya kan dikasih 90 derajat, tekanannya ternyata juga sama kan? Tekanannya 70. Nah, sehingga pada tekanan 70, pada temperatur 90 derajat, campuran ini dia akan membentuk kesetimbangan. Liquidnya setengah, kemudian vapornya 0,83 bensin. Jadi ya memang kesetimbangan itu ada 2 fase gitu. Tapi kita masih ngomong masalah fasenya. Kita belum ngomong masalah jumlahnya ya. Berapa jumlah liquid, berapa mol, berapa jumlah vapor, berapa mol. Nah, itu nanti pembahasannya nanti. Pembahasannya di flash calculation nanti. Ini tidak bisa dibayangkan. Jadi ketika di titik kiri itu kan bubble. Jadi titik pertama dia membentuk gelembung. Berapakah jumlah gelembungnya? Gelembungnya cuma satu. Satu itu berapa ya? Cuma satu titik aja. Berapa mol? Kita anggap nggak ada. Karena cuma satu titik gelembung, seberapa mol sih? Seberapa gram sih dia? Kecil sekali. Bisa dianggap nggak ada.
Oleh karena itu yang di bagian kiri itu adalah 100% liquid. Dalam ruangan tertutup, dalam panci tertutup, semuanya liquid. Vapornya belum ada. Ya, kalaupun ada itu sangat-sangat kecil sekali, bisa diabaikan. Tetapi meskipun dia belum ada, tetapi kan sudah ada, belum ada masanya, karena masa vapor belum ada. Tetapi dia sudah terbentuk gelembung kecil. Yes, kecilnya seberapa bisa kalian bayangkan. Gelembung kecil itu sangat kecil. Nah, gelembung kecil ini dia sudah mengandung benzen dan etil benzen. Satu gelembung kecil tadi. Nah, di dalam gelembung kecil itu benzennya ada 83% atau 0,83. Etil benzennya ada 0,17. Ya, itu jika pada kondisi di kiri. Semuanya liquid, ada vapornya kecil sekali, dan pada akhirnya masa vapor diabaikan, dan komposisi vapor tersebut adalah 0,83 dan 0,17 pada kondisi kiri. Kemudian terus dibiarkan, lama-kelamaan liquid ini kan akan menguap ya, akan menguap, dia geser ke kanan, sampai di titik kanan. Ketika di titik kanan itu menjadi 100% vapor, yang awalnya 100% liquid, sekarang menjadi 100% vapor. Liquidnya udah nggak ada sekarang. Sebenarnya ada, tapi sebesar satu titik saja, satu titik kondensasi atau kondensasi ya. Atau kalau mau berangkat dari liquid ya liquid terakhir yang menguap, bisa dibayangkan. Satu titik liquid terakhir yang menguap. Setelah itu tidak ada lagi liquid yang menguap. Pada kondisi itu fasenya tentu menjadi saturated vapor, semuanya vapor, tidak ada liquidnya, kecuali hanya satu titik terakhir saja. Nah, itu yang dimaksud saturated vapor. Dan selama terjadi perubahan liquid dari 100% liquid menjadi 100% vapor tadi, itu terjadi pada kondisi operasi yang sama, yaitu temperatur 90 derajat Celcius dan tekanannya 70 kPa. Tidak berubah pressure dan temperaturnya. Nah, itu ya. Makanya ini satu set kesetimbangan itu suatu titik yang dia benar-benar benar-benar strict gitu loh. Geser temperatur sedikit saja dia akan bergeser juga temperatur pressure-nya gitu. Gitu. Sama seperti air itu, tekanan 1 atm ini di luar dipanaskan suhu 100, ketika dia suhu 100 dia mulai mendidih. Lama-kelamaan kan liquidnya habis ya, kalau memang ruangan terbuka atau ruangan tertutup itu juga nggak apa, lama-kelamaan dia akan habis liquidnya. Tetapi ketika perjalanan dari semuanya liquid menjadi semuanya vapor, itu tidak ada perubahan pressure dan temperatur. Yaitu tetap pressure-nya 1 atm dan temperaturnya 100 derajat Celcius, tidak akan berubah. Nah, kecuali ketika air tersebut sudah 100% vapor nih. Vapor, kemudian dipanaskan lagi. Kompornya masih nyala. Artinya sekarang kompornya bukan lagi memanasi liquid, karena liquidnya udah nggak ada. Tetapi memanasi vapor. Nah, barulah dia akan naik temperaturnya. Temperatur vapor akan naik lebih dari 100 derajat Celcius. Nah, dia sudah masuk ke dalam fase superheated vapor, bukan lagi saturated vapor. Itu ya arti fisiknya seperti itu, bisa dibayangkan. Nah, makanya yang kita hitung itu sebenarnya satu set itu tadi. Misalkan ketika X1-nya diketahui 0,5 dan temperaturnya 90 derajat Celcius, berarti kan perlu menghitung Y1 dan P kan. Kalau secara grafik berapa Y1, berapa P-nya tinggal ditarik horizontal aja. Y1-nya 0,83. P-nya katakanlah 70, sudah selesai. Nah, masalahnya tidak selalu kita itu memiliki grafik untuk campuran yang bermacam-macam gitu. Kalaupun ada grafiknya, biasanya membacanya juga tidak bisa persis. Karena sekarang ini kan pressure-nya berapa? 70 atau 75 atau 70,3 kan tidak tahu.
Nah, untuk bisa mempresiskan berapa angka pressure-nya dan berapa angka Y-nya dilakukan perhitungan dengan bubble P. Analoginya sama seperti nomor 1 bagian A. Ketika X1 0,5, di sini 0,33 ya. Dan temperaturnya 100 derajat, di situ temperaturnya 90, berapakah nilai Y1, berapakah nilai P? Itu kalian sudah hitung pakai bubble P calculation dan cukup mudah. Tapi secara fisiknya dia digambar di grafik seperti itu, tarik garis horizontal. Itu sih. Jadi kita punya empat fase kalau saya ngomong, subliquid, bawahnya lagi saturated liquid yang pada saat bubble line itu saturated liquid, kemudian saturated vapor yang melengkung bawah itu, kemudian yang bagian bawah superheated vapor. Atau mau tambah satu lagi, campuran antara vapor dan liquid yang di antara kedua garis bubble line dan Julian itu tadi. Di antaranya itu campuran. Ketika tadi proses merebus tadi dengan benzen, etilen benzen kita panaskan. Yang awalnya semuanya liquid, kemudian berubah menjadi semuanya vapor. Ini kan suatu perubahan dari kondisi semua liquid menjadi semua vapor. Pasti dia akan melewati fase campuran. Artinya liquidnya juga ada, vapornya juga ada. Pasti melewati itu kan untuk bisa menjadi semuanya vapor. Nah, proses melewati itu tadi yang digambarkan masuk ke area 2 fase. Itu pada saat dari titik kiri menuju titik kanan itu kan melewati tengah-tengah. Nah, disitulah yang disitulah secara fisiknya vapor dan liquid. Vapor dan liquidnya pun juga akan berubah masanya gitu. Kita sekarang ngomong massa. Kalau secara fraksi tetap bila di X-nya 0,5, Y1-nya 0,83. Tetapi secara massa itu akan berubah. Yang awalnya 100% liquid, katakanlah 100 mol gitu ya, totalnya 100 mol. 100 mol ini semuanya liquid. Ketika dia berubah fase menjadi vapor, lama-kelamaan jumlah mol liquidnya kan akan berkurang menjadi 90, kemudian 70, 50, 40 mol, 30 mol, 10 mol, 1 mol, hingga titik terakhir satu titik itu sekitar 0,0000 sekian mol. Nah, proses perjalanan itu tadi yang itu direpresentasikan dari grafik itu bergeser ke kanan sampai menyentuh titik kanan, sehingga pada saat titik kanan itu semuanya vapor, tidak tersisa lagi liquid. Nah, kalau di antara kanan dan kiri itu sih kita ngomong jumlah masanya atau jumlah molnya. Tapi kalau fraksinya tetap gitu. Jumlahnya begitu. Itu sih maksudnya. Ya, ada pertanyaan dari sini. Tadi mumpung di sini saya tambahin penjelasannya. Oke, jelas. Sekarang bisa di Mas Ahmad tadi sampai mana ya? Oh iya. Sampai itu ya. Itu nanti kalau gambar bisa ditambah keterangan saturated liquid, saturated vapor, kemudian di dalamnya itu vapor tersebut. Oh iya. Tambah itu. Oke, terus silakan bisa dilanjut. Selanjutnya untuk tekanan 90 kPa yaitu menghitung T1 sat, di mana untuk T1 sat yaitu rumusnya B1 per A1 min P min C1, sehingga didapatkan untuk T1 satnya yaitu 76,1991 derajat Celcius. Kemudian untuk menghitung T2 sat yaitu T2 sat sama dengan B2 per A2 min ln P, sehingga didapatkan untuk T2 satnya yaitu 131,836 derajat Celcius. Setelah itu menghitung P1 sat saat T-nya itu 76,1991 derajat Celcius dengan rumus ln P1 sat sama dengan A1 min
B1 per T plus J1. Sehingga didapatkan tekanan satu saturated yaitu 90 kPa. Kemudian untuk B21-nya pada saat T 131,836 derajat Celcius dengan rumus yang sama didapatkan B21-nya 90 kPa. Kemudian menghitung P1 saat T 131,836 derajat Celcius. Sehingga dengan rumus yang sama didapatkan P1 saat 394,57. Kemudian menghitung P2 saat T 76,1991 derajat Celcius. Di mana dengan rumus yang sama didapatkan P2 saat 14,48308 kPa. Kemudian langkah selanjutnya menghitung nilai X1 dan Y1 saat T sama dengan 76,1991. Untuk X1-nya rumusnya yaitu P min P2 sat per P1 sat min P2 sat. Didapatkan X1-nya yaitu 1. Kemudian untuk Y1-nya dihitung menggunakan rumus X1 P1 sat per P sehingga didapatkan nilai Y1 sama. Kemudian menghitung nilai X1 dan Y1 saat T sama dengan 131,836. Dengan rumus yang sama didapatkan X1 sama dengan 0 dan Y1 sama dengan 0. Kemudian menggunakan perhitungan yang sama untuk rentang antara T1 sat dan T2 sat yaitu T80 derajat Celcius sampai T130 derajat Celcius sehingga didapatkan data sebagai berikut. Ini untuk T derajat Celcius, kemudian P1 sat pada kPa, kemudian P2 sat kPa, kemudian X1 dan Y1. Kemudian digambarkan dalam bentuk diagram yaitu sebagai berikut. Untuk di sini yaitu untuk temperaturnya, itu yang di sini X1 dan Y1-nya. Kemudian untuk yang daerah di sini yaitu subcool liquid dan yang di sini superheated vapor. Untuk TXI diagram benzen dan etil benzen pada tekanan 90 kPa. Oke, sama seperti yang tadi untuk yang saturated line, saturated vapor atau Ju lainnya yang mana? Yang atas atau yang bawah? Untuk yang superheated ini untuk T dengan nilai Y-nya, Pak. Terus kemudian yang sini yang subcool liquidnya ini T dengan X1-nya. Dan untuk di sini ini bubble line-nya, kemudian di sini Ju line-nya. Ju line itu sama dengan saturated line ya, saturated vapor line. Jadi Ju line itu sama dengan saturated vapor line. Dia adalah untuk Y. Yang atas itu sudah betul, kemudian yang bawah itu tadi T versus X ya. Makanya dia katakan bubble line atau saturated liquid line. Yang bawah saturated liquid, yang atas saturated vapor. Nah, itu kalau kalian perhatikan itu berkebalikan antara grafik TXY dan TXY. Yang atas itu superheated vapor kalau yang sekarang ini. Kalau yang PXY, yang bagian atas itu subcool liquid, jadi kebalik. Ya sudah tulis. Oke, ada tanggapan nggak dari yang lain, Ben? Coba kenapa atau gimana caranya? Misalkan keterangan subcool liquid sama superheated vapornya itu belum ada. Bagaimana karya kalian mengetahui
fase area bawah itu apa, yang garis bawah itu apa, yang tengah-tengah garis itu apa, yang garis atas itu fasenya apa, kemudian yang area di atasnya dari garis atas itu fasenya apa. Bagaimana cara mengetahuinya itu? Gimana cara mengetahuinya? Biasanya sih mesti lihat buku aja. Ini lihat buku, cuman misalnya nanti di buku belum menemukan gitu, bisa kalian bayangkan seperti ini. Jadi itu kan suatu campuran benzen nitrobenzen. Tekanannya fix 9 kPa, tidak berubah. Mulai dari bawah ini. Ketika tekanannya tetap dan temperaturnya itu rendah, suatu fluida itu dia lebih cenderung ke liquid atau lebih cenderung ke vapor ketika temperaturnya rendah. Cenderung ke liquid. Ya, cenderung ke liquid. Sehingga yang bagian bawah itu kita isi subliquid. Ya, yang bersinggungan dengan subliquid itu saturated vapor, saturated liquid. Kemudian yang diantaranya itu dia 2 fase. Kemudian yang garis atas itu berarti saturated vapor, di atasnya lagi superheated vapor. Gitu. Nah, nanti gitu ya, kok. Saat ini bingung. Ini mana yang vapor, mana yang liquid gitu. Nah, kemudian juga scroll ke atas yang grafik PXY, Mas Ahmad. Grafik PXY ini, nah suatu saat juga gini, nah ini mana nih yang saturated liquid, mana yang saturated vapor gitu kan. Gimana cara membayangkannya? Berarti suatu campuran, suhunya itu tetap. Gitu. Misalkan kasih dalam satu panci, suhunya dijaga tetap. Cuman tekanannya ini berubah. Ya. Terserah mulai dari atas atau dari bawah dulu. Misalkan mulai dari bawah dulu, tekanan 20 kPa. Suatu fluida, suhunya itu tetap, tekanannya 20 kPa, tekanannya rendah ini. Berarti fasenya apa? Kecenderungannya dia membentuk vapor atau membentuk liquid, berarti kalau tekanannya itu rendah. Vapor. Tekanannya vapor ya. Jadi itu. Coba ini bisa dibayangkan nggak tanpa melihat grafik itu tadi akan suatu fluida suhunya tetap, tekanannya diturunkan. Maksudnya tekanan diturunkan itu ya secara fisik bisa kayak disedot pakai pompa vakum gitu ya. Disedot terus sampai tekanannya itu rendah sekali, 20 kPa. 20 kPa ini kan rendah sekali ya. Kalau satu atm aja dia 101,325. Kalau ini 20 kPa berarti udara yang ada di dalam, kalau di dalam panci tersebut, itu udaranya dikeluarkan semua ini. Nah, kalau udaranya dikeluarkan, berarti yang awalnya tadi liquid ini akan cenderung menguap gitu. Kenapa? Karena tekanan rendah itu artinya vakum. Vakum itu artinya jumlah udara yang ada di dalam sistem tersebut itu berkurang. Kalau berkurang, berarti ada ruang kosong di situ. Nah, ruang kosong itulah yang ditempati oleh molekul-molekul campuran. Dalam hal ini benzen sama etilbenzen. Yang awalnya ada liquid, karena di atasnya ada space kosong, secara natural dia akan bergerak. Nah, pergerakan ini yang menyebabkan dia menguap. Tuh. Jadi kalau temperatur tetap, tekanannya itu rendah, itu kecenderungannya liquid itu akan menguap. Berarti yang di bagian bawah sudah betul, itu areanya superheated vapor. Yang bersinggungan dengan area superheated vapor tentunya saturated vapor. Nah, di atasnya lagi campuran, di atasnya lagi garis saturated liquid, di atasnya lagi subliquid gitu. Kalau saya gitu sih cara saya mengetahui. Soalnya kan kadang grafik itu ditampilkan dalam TXT atau PXT dan kadang kita lupa. Ini mana yang liquid, mana yang vapor nih gitu. Oke, sudah betul sih cara mengerjakannya sudah betul untuk mendapatkan PXT dan TXT. Ada tanggapan nggak? Saya izin bertanya, Pak ya. Silakan. Untuk ini kan, Pak, kan misalnya pada suhu
konstan, tekanannya itu diturunkan jadi vapor. Kemudian untuk kalau misal tekanannya itu berubah dan suhunya berubah itu gimana, Pak? Nah, oke. Pertanyaannya bagus. Ketika tekanannya berubah dan suhunya berubah, berubahnya menuju ke satu titik berhenti atau dia berubah secara kontinus, berubah terus ini? Pertanyaannya Mas. Misal P-nya itu semakin rendah terus T-nya tapi semakin tinggi gitu, Pak. Iya. Maksudnya pergerakannya itu secara kontinus bergerak ini terus bergerak atau dia bergerak tetapi suatu saat dia berhenti di satu titik. Suatu saat dia berhenti atau dia bergerak terus gini. Misal bergerak terus gitu, Pak. Nah, ketika bergerak terus berarti dia bukan setimbang. Jadi kondisi setimbang itu adalah kondisi yang steady, kondisi yang sudah stabil. Kita ngomong ketika stabil itu berada pada satu titik. Ketika misalkan kita berkendara bermotor, misalkan pada kecepatan 50 km per jam, ya sudah, mau sekarang, mau besok, mau lusa, mau 1 tahun lagi tetap stabil di 50 km per jam. Mau 20 tahun lagi tetap stabil. Itu yang dinamakan steady. Sama seperti fluida. Fluida dia bisa fluktuasi, bisa stabil. Nah, yang sedang kita pelajari ini adalah kondisi yang stabil. Kondisi yang sedang saturated. Nah, tadi makanya ketika dia temperaturnya berubah tidak karu-karuan, pressure-nya juga berubah tidak terkontrol sama sekali dan dia terus bergerak, mau ditunggu 1 jam lagi, 2 jam lagi, seminggu lagi, 1 bulan lagi dia terus bergerak tidak berhenti di satu titik. Berarti kok sistem tersebut belum mencapai titik kesetimbangannya. Sehingga kita tidak bisa ngitung pakai hukum Raoult, pakai hukum Henry, kita tidak bisa ngitung. Karena yang kita pakai, yang kita hitung itu adalah pada kondisi steady, pada kondisi saturated. Kita ngomong saturated berarti kondisinya sudah berhenti. Kalau dia gini ya gini, kalau dia gini gini terus, kalau dia gini gini terus. Kalau dia 90 dan tekanannya 70 kPa ya sudah dia berhenti di sini terus. Nah, kecuali kalau temperaturnya bergeser menjadi 70 misalkan. Menjadi 70 kan geser gini, tetapi pressure-nya tetap. Selama dia berhenti di satu titik, ya itulah dia kesetimbangan. Dia akan membentuk kesetimbangan yang baru. Grafiknya tentunya akan berbeda. Dia bisa jadi agak curam ke atas atau justru agak lebih landai ke bawah. Tapi profilnya dia mirip seperti itu. Dia hanya cenderung apa saya ya miring ke atas atau cenderung miringnya ke bawah gitu. Nah, itu yang dinamakan pergeseran kondisi operasi. Selama dia fix loh ya. Suhunya fix 70, tekanannya fix sekian, ya sudah dia akan membentuk grafik seperti itu. Gimana Mas Habib? Makanya yang sedang kita pelajari adalah suatu sistem yang berhenti sebenarnya, bukan suatu sistem yang dinamis. Kalau dinamis kan nanti di sini pengendalian proses sama dinamika proses. Ya, termo, ATK, kemudian OTK. Itu perhitungannya adalah perhitungan yang statis, gitu. Kondisinya steady state. Itu tadi ilustrasinya gitu ya. Ketika T-nya 80, ya sudah berhenti di 80 gitu. Tapi kalau secara fisiknya dia 80, 85, 87, turun lagi, naik lagi, ya berarti sistem itu belum mencapai kondisi seimbang. Jawabannya seperti itu. Tapi dia masih dalam fase dinamis gitu, atau fase transien. Nah, fase dinamis, fase transien itu ada dipelajari di matematika teknik kimia, ada di dinamika proses dan pengendalian proses. Setidaknya ada di 3 mata kuliah itu. Untuk OTK, ATK, termo kita nggak ngomong masalah perubahan yang dinamis itu, tetapi kita sudah ngomong dia berubah nggak apa-apa, tapi suatu saat dia sudah berhenti di satu titik. Nah, ketika sudah berhenti satu titik, baru kita mempelajari kelakuannya. Oh, kalau di titik ini dia kelakuannya gini, kalau di titik geser gini kelakuannya gini, geser lagi kelakuannya gini, dan itu kemudian diplot. Diplot jadinya seperti itu. Itu sih Mas Habib.
Gimana? Terima kasih, Pak. Jadi pertanyaannya apakah memang ada kondisi steady? Itu jawabannya ada, tetapi untuk mendapatkannya sebenarnya cukup sulit. Artinya cukup sulit itu kadang perlu waktu yang lama. Gitu. Tidak bisa kita misalkan nih ya, ini sekarang suhunya 90, tekanannya masih di 80 misalkan. Kemudian tekanannya kita turunkan ke 60. Gitu. Ketika diturunkan ke 60 kan berarti melalui proses 79, 75, 70, dan seterusnya sampai ke 60. Nah, untuk mencapai 60 yang benar-benar konstan gitu ya, kadang kan 60, 59, 58, 58,5, 59,5, 60,5, 60,3, 60,4, 60,1, 59,9. Selama dia bergerak meskipun hanya kecil gitu ya, selisih ada toleransinya lah ya, kalau 0,1 derajat sih masih oke, nggak apa-apa, kita anggap bahwa itu sudah berhenti. Tapi kalau dia selisihnya masih setengah derajat, 1 derajat, itu ya belum dikatakan belum steady, dia masih bergerak. Nah itu berarti secara eksperimen kita tunggu terus sampai dia benar-benar di 60 ya, 60,1 nggak apa-apa lah, 59,9 oke lah, nggak apa-apa, kita anggap sudah steady. Gitu. Secara eksperimennya dia seperti itu. Ada di eksperimen di lab Dermo, untuk mendapatkan data semacam ini perlu waktu yang cukup lama, ya bisa 3 jam, 5 jam hanya untuk satu titik ya, hanya untuk satu titik. Kadang bisa lebih dari itu. Ini untuk mendapat satu titik itu maksudnya yang tadi digambarkan, satu titik kiri, satu titik kanan. Untuk mendapatkan satu titik itu memerlukan waktu yang cukup lama, beberapa jam. Kenapa? Karena kita ingin meyakinkan bahwa kondisinya itu sudah steady. Temperaturnya fix, pressure-nya juga fix. Tidak berubah. Oke, itu dari saya. Ada tanggapan? Kalau nggak ada bisa lanjut ke coba yang bagian B. Silakan. Saya izin stop sebentar, Pak ya. Terima kasih, Mas Habib. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain? Oke, lanjut. Siapa yang bagian B? Atau yang bagian B mungkin saya share punya saya aja. Karena kan caranya sebenarnya sama. Tapi komentar saya yang caranya Mas Habib itu mungkin sampel perhitungannya cukup satu kali aja gitu, Mas. Nggak perlu banyak. Tadi kan sampel perhitungannya ada banyak ya, ketika temperatur sekian gitu. Iya. Itu cukup sekali aja, cukup, setelah itu dimasukin di Excel. Oke, tadi CD sudah nomor 1, yang E juga sudah. Ini yang bagian A untuk mendapatkan PXY. Ketika X-nya kita isi, ya silahkan sembarang berapa incrementnya, kita memperoleh P, kita menghitung Y. Oke, sudah. Yang gampang kita plot jadinya seperti ini. Yang atas PX, yang sini Y. Kemudian untuk yang TXY, jadi TXY ini ada dua cara ya. Jadi memang lebih mudahnya begini. Memang lebih mudahnya yang tadi dibuat oleh Mas Habib tadi. Kita isi aja T-nya sembarang. Kemudian setelah T dapat kan tentunya bisa menghitung P1 sat. Kemudian juga bisa menghitung P2 sat. Nah, itu diperoleh P. Setelah itu diperoleh X ya. X1 rumusnya apa X1? Kalau yang pakai P, berarti P P minus P2 sat bagi 1 sat. Rumusnya P bubble itu.
Perlu sampai bubble kalau menghitung X1 gimana? Iya, Yang Pak, ini benar. sudah betul ya? Di halaman 342, di bawahnya equation 10.2 itu. Jadi X1 sama dengan seperti ini. Nah, setelah X-nya dapat, baru kalau yang ini sih cara trial, nggak apa-apa. Ini kalau buat grafik sih bebas, mau cara trial atau mau enggak masalah. Ini nanti baru Y1. Y1 karena kan P-nya sudah ada nih. P-nya berarti P-nya 90 kPa. Nah, T. Jadi T itu kalau mau jadi X1 ini kan tentunya pastinya mulai dari 0 sampai 1 gitu kan ya, dia akan terhitung mau terhitung apa ditentukan juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas ini kita sudah punya 2 set data yang sudah fix pasti betul. Yaitu ketika X1 sama dengan 0, ketika X1 sama dengan 0 bisa diperoleh temperatur saturated-nya nanti ya. Atau begini, ketika P-nya sekian, dari sini kan akan diperoleh T1 sat dan T2 sat. Nah, maksudnya T1 sat, T2 sat itu apa? Jadi maksudnya kalau T1 berarti temperatur ketika komponen satunya murni. Ketika komponen satunya murni. Berarti di sini di bawah. Ini di tengah-tengah belum kita isi, tapi kita sudah punya titik X1 sama dengan 0, X1 sama dengan 1. Yaitu kita isi T1 sat. Jadi T1 sat itu adalah temperatur sistem ketika X1-nya sama dengan 1. Artinya murni. Begitu juga di sini. Ini sudah 2 pasang data loh. Ini 1 pasang, kemudian ini pasang yang kedua. Nah, sekarang yang berikutnya ini terserah. Kalau tadi caranya Mas Habib adalah diisi sembarang. T2 satnya berapa Mas Habib? Ini saya bisa lihat sih. 131 sekian ya. Ya kurang lebih akan segini sih. Nah, silakan mulai dari 131 sampai ke 76 mau divariasikan berapa? 125, 120, 115, 112, 110, bebas. Misalkan seperti ini bebas, incrementnya berapa? Bebas. Sudah dapat, kalau T-nya dapat kan ngitung T1 sat, T2 sat bisa ya, pakai hitungan, kemudian ngitung X-nya, ini akan ketemu, bla bla bla, kemudian Y-nya juga akan ketemu, sehingga pada akhirnya punya data T, X1 dan Y1 kemudian diplot. Cuman kalau dengan cara seperti ini memang simpel, tidak perlu iterasi, tidak perlu pakai glucik atau solver. Tetapi kelemahannya adalah nilai X1 yang dihasilkan itu akan mengikuti hasil perhitungan. Tidak bisa kita minta di sini X1-nya tertentu, misalkan sini 0,1, tidak bisa. Kita tidak bisa minta X1 di sini 0,1 karena kita menentukan temperaturnya. Berarti ngalah nanti, X1-nya akan ngalah. Ya bisa, angkanya bisa sangat desimal sekali, bisa kayak ini misalkan. Di sini juga misalkan ya hasil dari perhitungannya. Ini juga misalkan kayak gini hasilnya. Tidak bisa bulat kayak ketika kalian membuat PXY. PXY kan X-nya sesuai keinginan kita gitu ya. Sesuai keinginan kita.
Kalau di sini yang sesuai keinginan kita adalah temperaturnya. Untuk nilai X-nya ngalahin, ya ngalahin. Jadi X-nya akan terhitung. Terhitungnya seberapa, mau desimal kayak apa, ya itulah hasilnya. Gitu. Kemudian diplot. Itu nggak masalah kok, nggak masalah. Karena kan yang dimintakan grafik ya, bukan nilai temperatur pada X tertentu, bukan gitu kan. Ini sudah jadinya seperti ini. Nah, lalu bagaimana kalau memang menghitungnya kalian bermula dari nilai X yang ditentukan gitu. Nilai X yang ditentukan. Berarti namanya apa ini? Ketika X ditentukan dan P diberikan, berarti perhitungannya apa ini? X ada, P ditentukan. Yang dihitungkan berarti T, berarti belakangnya pasti T. Cuman bubble atau Judy, coba apa? Duty, Pak. Atau bubble, coba. Ketika X-nya ada, P-nya ada, dihitung T, yang jelas ini belakangnya pasti T, cuman Ju atau bubble? Benar, Pak, duty. Masa? Coba dicek lagi. X-nya kita kasih loh ya. Bubble, Pak. X-nya kita kasih data. Bubble, Pak. Oke, yang lain bisa sambil ngecek ya. Jadi bubble. Nah, kadang ini juga sering-sering lupa, kadang perlu buka buku nggak masalah. Tapi sebenarnya bisa kok di apa namanya, dibayangkan gitu loh. Jadi begini, kalau X-nya itu tahu atau diberikan gitu, kalau X-nya itu diberikan, katakanlah di titik ini, katakanlah di titik ini. Jadi gini, misalkan ini 0,4. Kalau kita singgungkan ke titik X, ya dia menjadi bubble. Kalau kita singgungkan ke titik merah, titik Y, dia menjadi Joule. Kalau X-nya ditentukan, berarti di sini kan titiknya 0,4. Ini berarti menghitung Y. Nah, ketika X-nya tahu, itu berarti menyinggung garis saturated liquid atau saturated vapor. Jawabannya menyinggung garis saturated liquid gitu kan. Nah, kemudian kita kembalikan ada dua pilihan, Ju atau bubble. Kita masuk ke definisi sekarang. Kalau X-nya tahu berarti dia bersinggungan atau dia berada di titik saturated liquid. Sekarang kita balikkan definisi bubble point dan dew point. Bubble point itu adalah titik di mana suatu gelembung itu pertama kali terbentuk. Artinya pada saat itu kondisinya itu saturated liquid atau saturated vapor. Titik pertama gelembung itu terbentuk. Jadi dalam sistem itu saturated liquid atau saturated vapor? Liquid. Betul ya, saturated liquid. Kok semuanya liquid mulai dalam suatu vessel semuanya liquid. Itu liquid yang kemudian dia terbentuk gelembung pertama kali. Itu saturated liquid. Nah, sementara di soal kita itu punya X1 yang diketahui. Nah, padahal X1 ini miliknya saturated liquid. Oh ya sudah, berarti perhitungannya berarti bubble calculation. Kalau saya gitu sih, bubble calculation. Pun sebaliknya, sekarang Y-nya diketahui yaitu 0,4. Berarti menghitung X kan,
Berarti ketika di sini perhitungannya yang mengikuti Ju calculation gitu kan. Karena kalau Ju itu berarti semua dalam satu vessel itu semuanya vapor, kemudian terbentuk tetesan pertama kali. Berarti fraksi apa yang bisa fraksi apa yang bisa, fraksi fase apa yang bisa diketahui dari kondisi yang semuanya itu vapor. Tentunya fraksi vapor, yaitu Y. Jadi kalau Y itu diketahui, berarti dia perhitungannya adalah Ju calculation. Itu silakan bisa disambungkan ke arti fisiknya ya, supaya nanti enggak bingung. Kalau Y-nya diketahui, berarti dia di sini, berarti Ju calculation. Kalau X-nya diketahui, berarti X-nya di sini, berarti bubble calculation. Karena ini bubble line, ini Ju line. Nah, berarti di sini X-nya diketahui. Oh, X itu punyanya liquid, berarti saturated liquid. Saturated liquid itu adalah kondisinya bubble point. Gitu. Sehingga di sini bubble T. Kalau T itu yang dihitung, yang belakang ini yang dihitung. Dia mau T atau P tergantung. Kalau diketahui P berarti yang dihitung T, berarti belakangnya T gitu aja. Kalau yang diketahui T yang dihitung P, berarti belakangnya P gitu. Nah, kalau seperti ini kita bisa minta mau X berapapun kita bisa minta gitu ya. Kita minta temperaturnya ini mau di-convert apa langsung dihitung pakai T2 nggak apa-apa sih. Ini sebaiknya pakai T2 aja, pakai perhitungan T2 yang dari Antoine itu tadi. Yang sini T1 gitu. Nah, setelah kemudian ini diisi sembarang T-nya diisi sembarang. Ini saya demonstrasikan ya. Ini ketika satu besar. Isi sembarang. Ini anggapannya yang atas sama yang bawah tidak saya pusing karena ini bisa dihitung dari persamaan Antoine tadi. Nah, jadi sebenarnya membuat grafik kalau dengan cara bubble T itu adalah seperti mengerjakan di soal nomor 1 yang bubble T ya, 1C. Jadi mengerjakan banyak soal di banyak X untuk bubble T gitu. Kalau yang di 1C itu kan cuma 1 titik kan. X-nya berapa? 0,333 misalnya. Cuma 1 titik. Nah, kalau ini banyak titik. Nah, kalau 1 titik aja dia bisa digosik kan. Bisa digosik. Ini kok berubah ya P-nya ya. Oh, yang ini 87 harusnya 90 semua. Berarti bisa digosik. Kalau hanya satu soal, ini saya demonstrasikan. Kalau hanya satu soal, dia akan seperti ini. Errornya cuma selisih aja sih antara ini dan ini. Errornya ini kita minta penilaian dengan mengubah temperatur. Karena kalau lama dia ada yang keliru nih. Enggak, ada yang keliru enggak. Errornya lumayan nih masih. Oke, pokoknya intinya gitu. Coba ketika yang lainnya, yang barangkali lebih cepat. Bisa cross-check, bisa solver. Masa nggak mau ya? Bentar, mestinya anak sini normal, mestinya dia bisa. Nggak bisa optimal juga, cuma 0,17.
saya pakai solver aja. Solver saya belum ada. Nah, menunjukkan solver, option. Pak mau nanya, Gimana? kalau misalnya itu yang di Goalseek dengan tujuannya itu yang P90% bisa juga nggak sih, Pak? Bisa, itu juga bisa. Nggak masalah. Yang tujuannya di sini, nilainya 90 bisa. Nanti yang berubah tetap nilai T-nya kan, Pak? Yang berubah P-nya dan T-nya, tapi tujuan akhirnya yang berubah temperaturnya. PP-nya nanti akan menjadi 90 juga. Iya. Bisa maksimal. Oke, misalkan sel ini penilaian 0 dengan mengubah ini. Oke, solver lebih advance ya untuk iterasi daripada Goalseek ya. Nih, gini. Nah, jadi satu persatu di solver atau di Goalseek. Cuman masalahnya kalau satu persatu itu akan lama gitu. Oleh karena itu kita total saja errornya ini. Yang errornya macam-macam ini kalau di total harus 0 juga gitu ya. Karena kalau di sini 0, makanya di setiap baris dia akan 0 juga errornya, akan mendekati 0. Oleh karena itu kenapa di sini saya kasih absolut gitu ya. Supaya tidak saling menghilangkan. Karena nilai 0 di bawah ini nantinya itu bisa diperoleh dari 7, sekian sama minus 7,292. Jadi kita hilangkan tanda negatif yang ada di sini. Semuanya kita positifkan. Makanya pakai absolut sini ABS. Ya, saya pakai ABS. Nah, kemudian kita solver bareng-bareng. Nanti akan berubah semuanya secara bersamaan. Oke. Kita ingin total errornya ini bernilai 0 dengan mengubah mana ya semua. Semua yang kita isi tadi, kita ubah semua. Untuk solver kelebihannya nih, dia bisa mengubah secara bersamaan lebih dari satu variabel. Ubah bersamaan, ini constraint-nya kayaknya nggak perlu. Oke, kita lihat errornya kecil. Oke. Nah, jadilah temperatur yang sudah sesuai itu. Di mana P-nya terpenuhi semua 90, errornya sudah kecil. Kita lihat grafiknya akan kembali smooth gitu. Nah, itu kalau kalian memakai bubble T gitu. Bubble T yang secara bersamaan. Nah, di sini kalian bisa minta nilai X berapa, itu kalian bisa minta. Tapi kalau dengan cara seperti ini, betul-betul juga nggak ada masalah. Dan justru malah lebih simpel, kita perlu iterasi. Tetapi kelemahannya kalian tidak bisa minta nilai X di sini berapa. Nilai X-nya ya apa adanya dari hasil perhitungan. Berarti. Ya, kalau untuk mensolver secara bersamaan itu dibuat absolut semuanya supaya tidak saling menghilangkan. Karena 0 itu kan sebenarnya bisa diperoleh dari katakanlah dia minus 7 sama 7. Ini kalau ditotalkan ya 0. Totalnya 0 sudah 0, tapi dalam kenyataannya masing-masing baris errornya sangat besar sekali 7 gitu. Nah, ini dihilangkan. Dengan itu dikasih aja ABS. ABS itu absolut ya. ABS. Sini.
kan seperti itu. Jadi absolut ini sama jadi nggak masalah. Mau P di sini atau errornya positif atau negatif, nggak apa-apa. Penting kita positifkan semua. Itu sih. Itu yang bagian A. Tadi sudah daftar juga punya Mas Ahmad. Kemudian yang bagian B rasanya caranya sama ya. Nanti hasilnya kayak gini. Coba kalau hasilnya beda, ya bisa dikoreksi lagi. Untuk cara pengerjaannya mau pakai ini bubble tea juga. Hasilnya kayak gini. Oke, dari situ ada tanggapan nggak? Jadi nanti tugasnya ini dikerjakan saja, nanti minggu keberapa nanti saya minta dikumpulkan akumulatif ya, tugas mulai dari awal sampai akhir. Mungkin chapter 10 itu nanti ada beberapa kali tugas, nanti dikumpulkan minggu keberapa nanti saya infokan. Oleh karena itu setiap minggunya tetap mengerjakan tugas ya, supaya ringan nantinya pada saat mengumpulkan ya tinggal kolek aja, tinggal dikumpulkan tugas-tugas sebelumnya gitu. Tetap ditulis dalam kertas atau kalau mau Excel ingin menampilkan juga bagus tapi di capture kemudian dimasukkan dalam PDF itu nggak. Itu sih. Ada tanggapan? Tidak, Pak. Baik, kalau nggak ada saya cukupkan saja untuk soal 10.13 itu kali nanti awal kita bahas. Itu saya rasa juga penyelesaiannya tidak terlalu rumit ya, tapi tetap secara fisiknya kita diskusikan ya. Oke, saya rasa itu. Selamat siang, saya cukupkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Tolong ketua kelas menghubungi saya ya, siang.